Sapi kurus apa gemuk? Dia makan rumput aja loh, ayo. Jadi kulit aku tuh pernah sampai luka semua. Betul. Jadi nggak pernah bisa sembuh. Terus aku akhirnya ke seluruh dokter sampai profesor kemana itu nggak bisa sembuhin, Wan. Nggak bisa sembuhin sampai akhirnya aku udah capek, aku nggak mau masuk kimia lagi, aku browsing sendiri. Gimana caranya? Terus aku cari cara itu, maksudnya coba kita itu detox dari usus dulu. Jadi aku detox 3 hari, detox benar-benar nggak makan, cuma cairan aja, cairan buah supaya ininya bersih dulu ususnya. Setelah itu mulai agak mengering. Setelah mulai mengering, aku mulai menerapkan diet. Diet apa? Aku coba-coba, trial and error aja, iseng aja. Terus karena aku nggak bisa jadi vegetarian waktu itu, masih belum bisa. Aku pescatarian, iseng aja. Ntar kalau mau berhenti ya berhenti, kalau nggak kuat gitu. Jadi mindsetnya itu udah nggak tertekan, nggak pressure. Ternyata dijalani nggak kerasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama jadi kebiasaan sampai sekarang udah 8 tahun. Awalnya gara-gara itu, udah lama dan dan sampai sekarang nggak pernah balik. Jadi cuma gara-gara aku otak-atik sendiri cara-caranya. Jadi tubuh kita itu memang unik sih, soalnya bisa menyembuhkan sendiri. Tapi tentunya juga harus kita cari cara sendiri dan semuanya gizinya harus pas. Jadi walaupun pescatarian, walaupun vegan, jadi aku juga lagi coba vegan, paling enggak 1 bulan itu sekali. 1 bulan 1 minggu aku harus do vegan diet gitu. Jadi kayak semacam detox lah. Karena menurut aku usus itu yang paling penting, utama harus bersih. Gitu. Itu sih. Kalau dari dulu Cik Carla ini udah kurus dong? Gini aja atau enggak dulu? Aku tanyain ya, sapi kurus apa gemuk? Dia makan rumput aja loh, ayo. Gemuk kan, sapi gemuk, besar terus kan, sama aja. Jadi intinya kalau mau kurus itu ya kalori intake-nya harus kecil. Iya kan, bener kan? Lebih kecil daripada harus kalori defisit. Ya betul. Harus kalori defisit. Itu caranya kurus, walaupun makan apapun, walaupun makan ayam, goreng apa ya, kalau kalorinya tetap defisit ya pasti kurus. Tapi aku enggak pernah aku lebih gemuk berapa kali. Dulu malah lebih gemuk. Dulu lebih gemuk. Punya anak itu malah aku kayak naik 25 kilo. Wow. Iya, 25 kilo dulu punya anak. Jadi bayangkan. Tapi sekarang teman-teman sudah beranak 2. Tapi bodinya seperti ini. Semoga dari tips dari Cik Carla ini yang tadi bisa menginspirasi teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini kok bingung, kok Cik Carla ini kok bisa kayak gini, terus kayak gimana caranya. Jessica ini juga sering tanya. Dan Jessica juga lagi seminggu sekali vegan tiap hari Senin. Wah, bagus. Vegan, untuk membersihkan usus-ususnya. Iya, untuk bersihin usus. Betul ya. Bukan bikin kurus loh. Bukan bikin kurus, untuk membersihkan usus. Pokoknya yang penting mindset kita tuh jangan untuk mendapatkan body ideal, tapi untuk sehat. Untuk sehat. Betul. Nanti body yang bagus lah apa itu akan mengikuti. Itu bonus, benar. Itu bonus kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah ngerti caranya kayak gimana, guys. Terus boleh tahu nggak sih dari tubuh Cik Carla, apakah ada bagian yang merasa kayak kurang insecure dengan apa yang dari from head to toe? Aduh, jujur ya, aku kalau masalah insecure itu kayaknya nggak ada sih kalau tubuh. Nggak ada apa ya? Ya mungkin perut lah. Perut kan kalau orang udah punya anak kan, kalau orang udah punya anak kan nggak mungkin balik kayak semula. Beda. Kayak dia nggak bisa kenceng lagi. Tapi ya sudah, itu memang rekam jejaknya seorang ibu. Dan kita harus bangga dong. Ya betul. Gitu. Gila. Dia perut loh, Jess. Kita perut kayak gini, guys. Dia merasa kayak enggak. Perut aku memang nggak kenceng kok. Susah. Gombal. Loh, beneran susah mau kencengin ini perut cafe tapi ngomongnya kayak gini, teman-teman. Iya. Ya kayak gini kita biasanya. Ngomong-ngomong masalah menjadi seorang ibu ya. Kita masuk ke yang ditunggu-tunggu sama kalian semua. Kalian pasti pengen tahu karena Cik Carla ini sangat jarang ngepost di sosial media tentang keluarga. Boleh tahu nggak, Cik? Sebenarnya ya, suami Cik Carla ini siapa sih? Suamiku itu namanya Hoki, dan kita itu udah pacaran dari SMA 1. Serius? Iya. Lama ya ternyata ya? Lama banget. Kalau teman-teman SMA aku sudah tahu banget. Jadi memang kayak maksudnya aku sama dia itu udah, kalau sekarang dihitung kita pacaran mulai dari tahun 2000.
Tapi udah deket dari tahun 99. Bayangin sekarang berapa? 2020 tahun lah kita bareng. Kita udah bareng 20 tahun dan aku udah 15 tahun aku married. Wow. Kalau teman-teman pasti banyak yang nggak tahu, tapi memang kita sudah menjalani selama itu dari SMA. Jadi berubah bentuk macam-macam, dari putih, gemuk, jerawatan, terus jadi kurus lagi, jadi gemuk lagi, sudah tahu. Sampai gelap seperti ini. Sampai gelap, putih gelap, jadi ganti-ganti, sudah hafal. Pengen tahu kalian juga kadang kalian yang pengen tahu ya, mukanya kok Hoki kayak gimana? Itu kalian ada lihat ada di Instagram, pernah sempet jemur berdua. Oh iya, tapi nggak ada Instagram dia. Dia nggak punya Instagram. Dia nggak punya Instagram. Sama kalau nggak salah inget ya, waktu ke mana ya, ke Alaska atau ke mana ya, yang renang di itu berdua itu loh, Jess. Oh iya, ada. Karena di-upload tapi jarang. Di mana itu ya? Di Kanada. Di Kanada kayaknya. Itu. Ya itu kalian kalau kepo mukanya gimana itu search saja. Karena cari aja banyak di bawah. Gitu. Tapi jarang di-upload. Jadi kalian yang mungkin pengen tahu kayak keluarganya Cikarla ini suaminya gimana? Tenang, Cikarla ini bersuami kok teman-teman dan punya anak 2. Iya, namanya siapa sih? Kevin sama Travis. Udah tinggi banget, lebih tinggi dari aku segini. Umur 12 sama 10. Umur 12 sama 10. Yes. Nah, karena Cikarla ini bersuami dan 2 anak, pingin tahu sebelum Cikarla menjadi influencer dan sesudah menjadi influencer, gimana perasaan keluarga C? Apakah kayak, wih, aku punya mama ini keren banget, atau kayak ya udah biasa aja, mamaku dari dulu gini-gini aja, atau jalan-jalan ke mall mereka jadi lebih bangga, aku Hoki lebih bangga, wih kadang sekarang istriku influencer keren cantik kayak gitu. Enggak, justru sebaliknya sih. Kalau kayak misalnya Hoki ya, kayak suami aku ya mesti bilangnya itu gini, jangan lupa fokus itu harus satu, harus selalu ingat fokusnya itu di mana. Jadi kayak fokus harus ke satu sisi, yang lain itu bonus, itu selalu diingetin. Terus yang kedua sih, kalau anak-anak sih biasa, apalah diledekin. Terutama kalau waktu unboxing itu. Diledekin habis pokoknya. Mami mau unboxing, diem. Mereka ketawa-ketawa bercanda bertiga gitu. Soalnya kan cowok-cowok semua kan. Gitu. Foto lagi gitu, dibecandain pokoknya. Bercandain. Terus kalau misalnya nggak ada sapa-sapa kan, seringnya kalau misalnya pas jalan gitu, minta tolong suami apa anak gitu. Maksimal 1 foto 2 jepret. Jadi memang harus diterima apapun itu hasilnya. Gitu. Kalau suami sama anak yang mutuin. Anak Cikarla itu di sekolah apakah jadi kayak, wih, anak mami kamu tuh keren, yang keren? Enggak, memang banyak yang bisik-bisik. Oh iya dah. Enggak, tapi mungkin bukan masalah itu ya. Ya ada sih yang ngomong kayak gitu, tapi mostly karena aku ya kalau ke sekolah ya anak-anak ya pakai jeans kayak gini, jeans sama kaos gombrong gitu. Jadi kayaknya mungkin dari penampilan ya. Mamanya aneh banget gitu mungkin ya. Kan kalau mama-mama lain itu pakainya rapi, pakai heels, pakai rapot kayak gini. Kayak rambutnya kan bekar-bekar gitu. Kalau ini kan mamanya enggak karu-karuan gitu ya. Misal ngomong-ngomong ke suami ya, Ci ya. Okay. Cikarla kan pasti juga sering ini ngomong sebelum corona ya. Yeah. Sebelum corona pasti kan Cikarla lebih sering traveling atau ke Jakarta atau kemana untuk kerjaan sebagai influencer. Nah, apakah sebagai suami itu apa nggak cemburu atau kalau misalnya Cikarla lagi sama cowok lain masalah kerjaan aja kayak gitu gimana, Ci? Oke. Pertama sih kalau di hubungan kita yang sudah begitu lama ya, dan kita itu mengalami yang sudah namanya itu pembelajaran terus-menerus, dan ini maksudnya aku suka banget share ke kalian juga karena suatu hubungan terutama dalam perkawinan itu harus ada yang namanya secure dan trust dan respect. Itu penting banget. Jadi aku sama suami aku tuh kita punya rasa saling percaya. Jadi kalau kalian pada tahu, teman-teman aku tuh banyak banget yang laki, yang cowok itu banyak banget. Karena apalagi aku tomboy, sepedaan aja loh sama cowok-cowok juga. Nggak mesti ya ada ceweknya juga, tapi banyak juga yang cowok. Jadi memang suami aku tuh emang dia nggak dia sangat percaya, dan aku pun juga tahu value-nya dia itu seberapa. Jadi otomatis aku karena dia tahu value-nya dia seberapa dan aku pun juga sangat respect ke dia, ya kita nggak pernah sih mikir sampai sejauh itu, nggak secure, cek HP itu nggak pernah. Gitu. Kalau misalnya Ci, kalau mereka sekarang ini yang nonton ya mungkin kayak
dalam hubungan rumah tangga nih ya, mereka ini nggak merasa secure atau trustnya itu belum kebangun. Nah, kalau Cik Carla bisa kebangun trust dan secure-nya suami istri ini, itu gimana cara untuk membangunnya itu, Cik? Itu sebetulnya kita ini udah bersama kan 20 tahun ya kan. Itu nggak instan memang. Dulu awal-awal merit dan pacaran pun ya bentrok lah pasti. Apalagi dari dua sifat yang berbeda. Padahal pacarannya udah 6 tahun. Tapi tetap aja namanya pembelajaran. Intinya sih gini sih. Kalau menurut aku, suami harus tahu tugasnya ke istri itu apa. Istri pun juga tahu tugasnya ke suami apa. Itu nomor 1. Kedua, tidak boleh ada ego dalam rumah tangga. Dan selalu ingat yang namanya komitmen. Begitu. Dan yang paling penting itu adalah self love. Itu memang kayak cheesy ya. Self love ini sering banget kan diomongin, tapi itu penting banget untuk kalau kamu tuh confident sama percaya diri sama dirimu sendiri, itu otomatis gimana ya? Karena kita menghargai diri sendiri, value kita itu akan diri kita sendiri itu naik. Dan itu pasangan itu pasti ngerti. Pasangan itu ngerti karena kamu nggak semua itu hidup kamu itu center di pasangan. Jadi kayak ada apa harus telepon, ada apa harus cari, harus apa. Karena gini nih mulai ada namanya respect. Aku bisa respect karena dia, misalnya contoh nih, banyak teman yang bingung. Kalau misalnya aku jalan-jalan ke Jepang ini ya, aku itu dia pengen makan karinya yang tipe black curry. Aku suka tipe light curry. Deket tapi beda. Terus kita ngomong gimana? Apa aku lagi kepingin ini, dia lagi pengen ini. Mau pisah ta? Mau pisah? Gak apa-apa. Oh iya, serius? Serius. Terus teman-teman itu banyak yang heran kalau aku misalnya lagi belanja ya. Terus dia ninggalin untuk ngafe ya nggak apa-apa. Itu memang jadi kita itu benar-benar sangat-sangat mandiri. Jadi di hubungan itu saling respect satu sama lain. Ya kamu bisa do your own thing, aku juga do my own thing, dan kita itu happy together gitu loh. Dan kalau teman-teman yang bingung ya, aku sampai sekarang sama suami aku itu sering ngomong-ngomong larut malam, ngebir bareng sampai malam, sampai itu banyak banget teman-teman suami aku sama teman aku sendiri yang bingung ngomong apa sih, sudah kawin segitu lama itu ngomong apa sampai masih bisa ngoceh berdua sampai malam-malam nge-lounge gitu, ngapain? Itu kita, that's us sampai sekarang ini memang gitu. Wow, iya memang keren sekali ya, gila luar biasa. Ya hopefully ya, aku nggak tahu maksudnya, ya hopefully tetap bisa terus kayak gini. Amin. Gitu. Semoga tetap langgeng terus sampai nenek, sampai punya cucu. Ya betul. Walaupun nggak ditulis dulu di Instagram, walaupun nggak ada fotonya dikit ya padahal di Instagram ya. Iya. Fotonya dikit, tapi ternyata gila luar biasa. Kok aku lihat kayak aku denger gini ya, aku merasa kayak ke Cik Carla sama kok gitu kayak quality time-nya tuh sama quality in the relationship tuh sangat kuat kayak gitu loh. Iya, nggak perlu diumbar, tapi mereka sendiri yang perlu tahu. Betul. Mereka ada trust, mereka secure to each other. Itu buat aku sangat penting sih. Apalagi karena aku punya teman juga, maksudnya kayak bukan punya teman lah. Aku lihat beberapa orang, misal kalau kayak tadi Cik Carla ya, bingung. Nih satu mau light curry, satu mau black curry, bingung. Nggak bisa ditinggal, pasti tengkar akhirnya. Tengkar dan akhirnya kayak bingung kan kayak gitu loh. Cowoknya harus temenin ini harus kesini, dan akhirnya kalau buat aku secara misalnya orang luar yang lihat, aku merasa kayak kok buang kayak ngapain kayak gitu loh, harus ditengkarin kayak gitu loh. Mereka sampai harus cekcok hanya masalah itu. Kenapa nggak ya udah selesai kayak Cik Carla yang bilang, satu-satu aja selesai, habis itu balik lagi beres kayak gitu. Beres. Jadi ya dua-duanya happy. Tapi memang untuk capai sampai taraf segitu tuh memang sangat butuh banget pembelajaran dan harus namanya menekan ego. Kalau sudah ego itu sudah kita tekan, itu kita free. Ya. Free gitu. Jadi karena sudah pada ngerti lah. Dan kalau misalnya orang-orang kan banyak tahu, aku banyak kumpul sama temennya, punya banyak temen cowok, punya banyak gini. Aku pernah tanya sama dia, kamu nggak pernah dibilangin kalau aku punya banyak temen cowok? Ya sering katanya, sering. Tapi dia bilang kan yang tahu aku
sama anak-anak gitu. Dia yang paling aku ngerti gitu. Keren ya. Ternyata memang dibalik itu loh ya, khusus buat Roncaf ini. Ini pertama kali. Pernah ini cerita-cerita kayak gini. Pertama kali ini. Iya ini mendetail ini soal rumah tangga. Seru kan? Seru kan? Seru. Suami aku tuh ya aku beruntung sih karena dia benar-benar bebas. Kalau aku bilang aku mau pakai uang aku untuk ini, dia bilang selama aku bisa nggak usah. 50-an. Gila kan? Sepeda 50 juta. Loh, itu sudah biasa kalau orang-orang itu tambah aduh.